Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, yang akan menyiarkan secara langsung nanti dari gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyaksikan bersama-sama pembuktian dari pihak terkait yang sedang bersengketa dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Nanti agendanya adalah pihak terkait akan menghadirkan ahli dan juga saksi untuk membuktikan dalil atau membantah dalil-dalil yang sudah dituduhkan kepada kubu 02, yakni Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Kami akan memantau langsung nanti dari sana, termasuk juga menghadirkan informasi paling akhir. Dan langsung saja untuk mengetahui kondisi paling akhir jelang sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi hari ini, ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani yang sudah memantau sejak pagi sampai sidang yang akan dimulai sesaat lagi, sepertinya nanti akan dimulai pukul 8. Okta, yang akan diungkap oleh saksi dan ahli yang dihadirkan oleh tim hukum Prabowo Gibran apa saja kira-kira? Sudah ada informasinya? Ya, selamat pagi Radi dan juga saudara. Benar sekali bahwa hari ini agenda yang akan diikuti di gedung Mahkamah Konstitusi adalah untuk mendengarkan bagaimana saksi dan juga ahli dari pihak terkait, yakni adalah kubu Prabowo Gibran. Jadi nanti akan dihadirkan ada sekitar 14 saksi dan juga ahli. Jadi ada 8 ahli dan juga 6 saksi. Ini tentu kurang dari kuota yang disediakan atau dipersilahkan oleh MK, ya ini adalah totalnya 19. Nantinya kalau tadi kami sempat mendengar bocoran, ini ada ahli hukum dan juga bahkan akan dihadirkan ahli IT. Kemarin juga setelah persidangan di hari Rabu, itu dari kubu Prabowo Gibran ini optimis bahwa saksi dan juga ahli yang dihadirkan ini bisa mematahkan gugatan maupun juga petitum dari kubu Amin maupun juga dari Ganjar Mahfud dengan menghadirkan juga sejumlah bukti-bukti. Tentunya yang akan dibahas atau juga didengarkan dari saksi maupun ahli dari kubu Prabowo Gibran ini tentu terkait dengan apa yang juga dibahas kemarin. Ini juga ada dalam poin gugatan, misalnya saja soal Sirekap. Nah, ini juga kemarin sempat dibahas terkait dengan Sirekap ini memang dinilai atau diduga sebagai alat kecurangan, dan ini sempat dibahas kemarin bersama dengan ahli dari KPU bahwa memang Sirekap ini dianggap tidak digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi memang sempat oleh ahli KPU ini dikatakan tidak perlu dibahas untuk lebih lanjut karena tidak relevan, tetapi memang dibantah kembali oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra bahwa ini ada dalam dalil permohonan sehingga harus dibahas, dan Hakim dari Mahkamah Konstitusi harus mengetahui bagaimana permasalahan terkait Sirekap ini. Kemudian juga yang dipermasalahkan dari Sirekap ini adalah terkait dengan misalnya data input di Sirekap, misalnya di dalam satu TPS ada mencapai ribuan, padahal dalam DPT di setiap TPS ini hanya 300 orang. Kemudian permasalahan terkait deklarasi desa untuk Prabowo Gibran. Kemudian juga bagaimana permasalahan terkait bagi-bagi susu di CFD atau Hari Bebas Kendaraan pada 3 Desember lalu. Ini yang juga sempat menjadi perdebatan bersama dengan saksi dari Bawaslu. Kemudian tentu yang paling ditunggu Radi dan juga saudara, kemarin juga sempat dibahas hingga di akhir dari persidangan. Ini adalah terkait dengan pemanggilan 4 menteri Presiden Jokowi, yakni adalah ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ini rencananya akan dihadirkan besok pada tanggal 5. Kemudian juga kemarin dari kubu Ganjar Mahfud ini sempat meminta atau memohon akan dihadirkannya Presiden Joko Widodo karena dianggap bertanggung jawab. Ini yang selalu dibahas adalah terkait dengan bansos yang diduga ini digunakan untuk kepentingan tertentu atau pork barrel politics atau politik untung babi begitu, jadi digunakan untuk memuluskan keterpilihan dari Prabowo Gibran dalam pemilu 2024. Tentu apa yang disampaikan dalam petitum gugatan dari kubu Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud ini yang akan dibahas di hari ini atau didengarkan dari saksi maupun juga ahli yang dihadirkan oleh kubu Prabowo Gibran. Kita nantikan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Radi? Ya, Okta, yang menarik juga selain agenda hari ini itu ada pemanggilan menteri. Ada 4 menteri yang tercatat dijadwalkan untuk bisa hadir untuk memberi keterangannya di hadapan mahkamah begitu ya. Ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Sejauh ini yang Anda ketahui informasi di sana, agenda pemanggilan menteri ini masih on track, masih terjadwal atau bagaimana?
Ya, betul sekali Radi. Karena memang kemarin juga sempat dikatakan bahwa pemanggilan dari 4 menteri ini juga akan diagendakan besok di tanggal 5 April 2024 dan juga ini pun kalau kita ketahui Presiden Joko Widodo sendiri juga sudah merestui 4 menteri ini akan hadir besok sebagai saksi begitu untuk didengarkan terkait dengan polemik bansos yang selama ini juga selalu dibahas-bahas bahwa bansos yang digelontorkan sebelum masa pemilu atau menjelang pemungutan suara di pemilu 2024 ini menjadi polemik karena dianggap atau oleh kubu Anies Mohaimin maupun juga Prabowo atau juga maksud kami Ganjar Mahfud ini sebagai upaya untuk memuluskan jalan dari Prabowo Gibran untuk terpilih pada pemilu 2024 ini akan kita dengarkan karena memang menteri-menteri inilah yang akan mengetahui bagaimana terkait dengan anggarannya, kemudian juga bagaimana distribusi dari bansos ini, kemudian juga apakah mereka dilibatkan dan lain-lain. Ini yang saat ini masih on track begitu kalau tadi Anda katakan bahwa mereka akan rencananya besok dihadirkan di tanggal 5 April 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tentu akan pantau bersama termasuk juga tadi kemarin sempat dari kubu Ganjar Mahfud ini mengatakan bahwa kalau bisa Presiden Jokowi ini juga dihadirkan karena Presiden Jokowi ini juga dianggap bertanggung jawab dalam hal penyaluran bansos maupun juga pengadaan bansos yang ada pada masa pemilu 2024 kemarin. Jadi tentu untuk mengetahui apakah benar bansos-bansos yang digelontorkan ini ada kaitannya dengan upaya keterpilihan Gibran maupun juga Prabowo dalam pemilu 2024. Radi? Ya, pemanggilan Presiden Joko Widodo ini memang betul seperti yang Anda bilang, Okta, sempat disinggung oleh tim hukum Ganjar Mahfud dan saya juga sempat diskusikan dengan pakar hukum tata negara kemarin. Tapi masalahnya apakah nanti mahkamah ini punya intensi untuk mengundang presiden dan punya keberanian untuk mengundang presiden, kita sama-sama tunggu. Masih ada beberapa waktu ke depan untuk mahkamah memberikan putusannya. Nanti pada tanggal 22 April ya untuk memberikan putusan. Baik, nanti saya akan perbaharui lagi dari sana, Okta, untuk mengetahui informasi paling akhir dari Mahkamah Konstitusi. Sementara ini demikian laporan langsung dari Putri Oktaviani dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.